5 hantu urban legend di Indonesia. 1. Terowongan Casablanca. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, tempat ini menjadi lokasi bunuh diri seorang lelaki paruh baya yang tidak diketahui namanya. Ia mati gantung diri menggunakan kain bekas spanduk. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa di lokasi terdapat hantu kuntilanak merah. Hantu ini sering mengganggu pengguna jalan. Kabarnya, pengguna jalan wajib membunyikan klakson sebanyak 3 kali saat melewati terowongan ini. Hal ini bertujuan agar si pengguna jalan tidak mengalami kecelakaan. Reputasi mistis dari terowongan ini bahkan telah diangkat ke layar lebar dalam film berjudul Terowongan Casablanca, 2007. Pastur Jeruk Purut. Kisah hantu tanpa kepala yang bergentayangan di pemakaman Jeruk Purut merupakan salah satu cerita urban legend yang berkembang di Jakarta. Menurut cerita warga, hantu tanpa kepala itu dulunya adalah seorang pastor yang hidup pada masa kolonial Belanda. Ia dibunuh dan kini menjadi arwah gentayangan. Hantu ini disebut sering menampakkan diri berkeliling di kuburan pada malam hari sambil menenteng kepalanya sendiri. Konon ia mencari kuburannya yang ternyata tidak kunjung ditemukan. 3. Suster Ngesot. Berbeda dengan hantu yang lain, Suster Ngesot termasuk cerita hantu yang cukup baru. Beberapa orang percaya, hantu ini berasal dari salah satu rumah sakit di Jakarta. Konon, dahulu ada suster di rumah sakit itu yang meninggal tidak wajar. Suster itu kabarnya diperkosa oleh seorang dokter. Kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium. Namun ada juga yang mengatakan bahwa hantu Suster Ngesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat. Suster yang berdarah Belanda ini disebut-sebut memiliki ilmu hitam. Ia dikabarkan membunuh semua penghuni di panti jompo itu karena dendam. Masyarakat sekitar merasa tak terima, lalu menghakiminya dan memukuli kaki suster tersebut hingga remuk. 4. Nenek Gayung. Urban legend yang tidak kalah menghebohkan adalah cerita tentang Nenek Gayung. Konon makhluk ini berwujud nenek tua yang bisa tiba-tiba muncul di pinggir jalan. Hantu ini dikabarkan berpenampilan sangat sederhana, yakni berkebaya hitam kumal. Namun satu hal yang sangat identik dari sosok ini adalah ia selalu membawa 2 peralatan tidak biasa, yakni gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar dari anyaman pandan. Konon, kedua peralatan itu ia pakai untuk memandikan jenazah orang yang berpapasan dengannya. 5. Kolor Ijo. Cerita hantu kolor ijo merupakan salah satu urban legend yang muncul di berbagai daerah di Indonesia. Cerita tentang kolor ijo diyakini bermula dari kasus pemerkosaan di Kampung Cijengkol, Bekasi, Jawa Barat pada Oktober tahun 2003. Korban mengaku bahwa ia diserang oleh seorang lelaki bertubuh besar dan berbulu yang hanya mengenakan celana dalam berwarna hijau. Tak lama kemudian, cerita ini juga muncul di kampung tetangga dan kampung-kampung lainnya. Kejadian ini lantas menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Ada warga yang mengatakan bahwa pelaku adalah seorang laki-laki yang sedang berusaha menyempurnakan ilmu hitamnya dengan syarat memperkosa banyak perempuan. Kejadian ini juga menarik salah satu stasiun televisi untuk mengadaptasi cerita itu dalam sinetron berjudul Kolor Ijo, 2004.